Saya ngeliat Bang Kodari dulu kan analis politik dari based on survei. Selalu analisisnya itu kan based on survei data segala macam. Tapi kadang belakangan beberapa tahun belakangan sering memunculkan bertolak belakang dengan persepsi publik yang pada umumnya, misalkan duet dulu Prabowo Jokowi, kemudian gagasan 3 periode. Ini kan di publik kan kok aneh-aneh gitu Bang Kodari. Dilihatnya ya, ini persepsi publik ya. Bang Kodari ada yang berubah nggak? Enggak, sebetulnya nggak berubah. Jadi saya itu dari dulu memang peneliti tapi sekaligus juga aktivis. Nah, mungkin wajah saya yang menonjol pada beberapa waktu yang lalu itu adalah wajah analis ya, atau wajah peneliti. Kebetulan saya kan mendirikan lembaga survei yang notabene adalah lembaga penelitian. Tetapi saya sebetulnya juga adalah aktivis politik. Saya adalah aktivis HMI waktu di UI dulu, selain aktivis kelompok studi. Jadi ya sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari juga saya banyak berinteraksi dengan teman-teman aktivis dalam berbagai isu dan persoalan. Nah, cuman memang saya sisi aktivisnya lebih menonjol dalam beberapa tahun terakhir ini karena saya melihat ada beberapa persoalan yang memerlukan jawaban atau memerlukan solusi. Misalnya ya soal Jokowi 3 periode atau pasangan Jokowi Prabowo, bukan Prabowo Jokowi ya, Jokowi Prabowo ya. Itu didasari pada kegelisahan saya bahwa pilpres kita itu semakin terbelah, semakin terpolarisasi dan semakin panas. Dan itu kalau kita bicara pilpres 2014-2019 itu skalanya terus meningkat sedemikian rupa sehingga saya punya proyeksi bahwa 2024 itu bisa betul-betul amat sangat panas ya, melibatkan isu keagamaan dan seterusnya. Panjang lah kalau dijelaskan di sini ya, saya sudah jelaskan di tempat-tempat yang lain. Tapi kalau saya melihat bahwa kalau diteruskan linear maka kita akan berhadapan dengan situasi polarisasi yang membahayakan. Ada buku judulnya From Voting to Violence. Jadi pemilu itu kan sarana untuk memilih pemimpin, mencapai suatu situasi yang lebih baik ya. Tetapi dalam beberapa kasus dia bisa menjadi kekerasan atau kekacauan. Nah, saya mengantisipasi ke sana dan ya buat saya solusinya adalah calon presidennya tunggal saja. Jadi tidak ada polarisasi. Calon tunggal melawan kotak kosong. Nah, kalau lawan kotak kosong nggak punya suku, nggak punya agama, nggak bisa pidato, nggak bisa omon-omon. Gitu. Sehingga tensinya akan turun. Nah, tapi saya menyadari bahwa Pak Jokowi itu sudah 2 periode. Karena itu kemudian kalau dia mau maju lagi, alias 3 periode, harus ada amandemen konstitusi dulu. Gitu. Jadi saya mempromosikan agar ada amandemen konstitusi, membuka ruang bagi presiden 3 periode. Nah itulah mungkin yang dianggap pro kontra. Terus nggak ada orang kan yang nggak paham bahwa Kodari kamu melanggar konstitusi. Karena presiden kan cuma 2 kali. Enggak melanggar saya bilang. Karena saya kan ngomong di amandemen dulu. Nah ada juga ngomong, Kodari kamu melawan undang-undang dasar karena kamu mau ngubah undang-undang lo. Berarti Anda nggak paham tata negara. Bahkan Anda nggak baca undang-undang dasar. Karena undang-undang dasar 45 itu dia sudah punya pasal sendiri yang mengatakan konstitusi bisa diubah. Lebih jauh lagi de facto konstitusi kita ini udah pernah diamandemen 4 kali. Gitu loh. Ada juga yang nyerang, Kodari kamu melanggar hukum, polisi tangkap dia gitu. Saya bilang kalau menangkap saya tangkap dulu Amin Rais sama Usman Sabtaodang. Karena saya baru wacana mengubah konstitusi. Kalau 2 orang itu sudah melakukan. Mereka kan yang melakukan amandemen pada tahun 99 sampai dengan 2002. Nah itu tanda tangannya kalau dicek amandemen kita itu Amin Rais karena dia ketua MPR pada waktu itu. Jadi abang pada saat dukungan 3 periode itu sebenarnya ya itu pemikiran sebagai pribadi lah ya. Iya sebagai pribadi. Ya betul, setiap orang punya pemikiran itu. Ya sebagai aktivis kan kita kan sebagai aktivis kan kita melihat persoalan kita harus datang dengan solusi dan kita harus menyampaikan ide dan pemikiran itu. Dan namanya aktivis ya kita pasti berusaha agar gagasan itu diterima secara publik. Gitu. Dan saya mengatakan begini bahwa teman-teman yang mendukung gagasan itu banyak. Nah, buktinya apa? Pertama waktu saya pertama kali ngomong itu di Mata Najwa. Saya kasih nomor WA saya, itu nggak berhenti itu WA orang yang menyatakan dukungan. Ya, kan saya kasih lihat itu di tayangan Mata Najwa itu. Nah, bisa dicek lagi tuh kalau orang nggak percaya itu saya kasih lihat itu.
Yang kedua dari situ kemudian berdiri gerakan Jokpro, teman-teman yang menghubungi saya untuk Bang, itu gagasan saya sudah pikirkan dari lama. Saya setuju, tapi saya kan nggak bisa menyampaikan ke publik. Masalah menyampaikan kepada publik. Ayo Mas, kita kumpul-kumpul jadi gerakan betulan. Soal kemudian itu tidak berhasil mengubah konstitusi, itu hal yang lain lagi. Namanya juga perjuangan, namanya gerakan kan gitu kan. Ya walaupun kayak misalnya buat gue sih ya, gue nggak sependapat sama Bang Kodari. Ya cukup lah 2 periode tuh 10 tahun udah cukup. Tapi itu kan lagi-lagi versi gue. Misalnya kalau Bang Kodari sampai ada yang mau ngelaporin ke polisi, gue juga nggak setuju sih. Karena itu kan pikirannya Bang Kodari ya. Karena Bang Kodari juga punya dasar. Ya ini bisa 3 periode kalau memang ada amandemennya. Gitu. Ini saya kasih info ya, bahwa ada teman yang survei itu, kalau nggak salah indikator politik itu. Jadi pada tahap awal gagasan itu keluar, itu ketika ditanya dengan responden, ini mohon maaf kalau bukan indikator dan angkanya salah, itu 40% menyatakan setuju. Bayangkan loh. Di saat konstitusinya belum diubah, 40% sudah setuju. Bayangkan ya, kalau misalnya itu betul-betul diubah oleh MPR, menurut saya yang akan setuju akan jauh lebih banyak lagi, karena udah boleh kan. Karena akhirnya kan muncul tudingan-tudingan negatif, Bang. Bang Kodari nyadari misalkan, ini orderan ini. Menyadari banget. Pesanan ini. Menyadari banget. Tapi ya, memang kita punya atau benar Bang itu? Enggak, saya memang punya ide dan punya gagasan itu konkret kok. Makanya saya bilang, saya punya argumentasi saintifik gitu loh. Misalnya kayak tadi buku From Voting to Violence, itu ada bukunya, buku lama itu. Dari tahun 2000 itu. Jadi bahwa pemilu kemudian menjadi kerusuhan, pemilu menjadi konflik itu terjadi di mana-mana. Yang kedua, kita sudah melihat kan bibit-bibitnya bagaimana perseteruan yang begitu keras 2014, 2019. Bagaimana grup WA terbelah kan gitu kan? Grup keluarga. Grup keluarga terbelah gitu. Itu malah ketua Bawaslu itu yang sekarang dia bilang, gue ini bingung, dia bilang bapak saya mendukung si A, kakak saya dukung si B. Bawaslunya ya dia. Gitu. Tapi ternyata solusinya pakai 3 pasangan. Agak cenderung lebih adem sih Bang di 2024. Oh iya, ini adem. Kenapa? Karena 3 paslon. Dan sekali putaran. Dan Kodari lagi. Ini Mr. Q menyelamatkan bangsa Indonesia loh. Saya yakin kalau ini 2 putaran berhadapan di putaran kedua, kalau kita pakai angka sekarang ya, itu kan berhadapan Prabowo dengan siapa? Anies. Itu pasti mengerikan itu. Kenapa? Pasti isu agama akan muncul lagi. Bayangkan untuk seorang Jokowi yang Islam bisa muncul bahwa dia itu Kristen. Nah, sekarang Pak Prabowo memang beliau Islam, tapi ibunya Kristen. Kakaknya Katolik, adanya Kristen. Muncul gak isu agama? Pasti muncul, Bos. Yang kedua, paslonnya Jokowi lawan Prabowo. Ya, Jokowi calon Kristen, Prabowo calon Islam. Pak Prabowo kan nasionalis. Nah, kalau ini Mas Anies, HMI bos. Keturunan Arab. Pasti stempel Islamnya lebih kuat lagi. Itu, dan bayangkan dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni ada 4 bulan. Dan ada bulan Ramadan di situ. Jadi kita belum tentu kita bisa podcast sekarang ini, bos. Kalau nggak ada gerakan sekali putaran Mr. Q. Aduh, gue gak kuat, gue kedengar ketawanya. Ketawa apa Bang namanya Bang? Ketawa polarisasi.